Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita pada kesempatan kali ini, yakni Perspektif Islam hari ini. Saya Alifka. Dan saya Ria Firmanda. Hari ini, bentar aku. Ngono dikat. Ulang dari awal tak? Sukap. Ya, aku beneran. Kontek. Oke, ready. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di podcast pada kesempatan kita hari ini yang berjudul Perspektif Islam hari ini. Saya Alifka. Dan saya Ria. Hari ini kita membahas sebuah tema yang cukup hangat dan kontroversial, yaitu feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Bersama kita sudah hadir dengan 3 narasumber, yaitu Rama, Ode, dan Nur Alvin. Halo. Oke, baik. Hai. Hai. Mungkin kakaknya bisa panggil saya Alvin aja ya, biar nggak terlalu panjang. Oke, baik. Sebelum masuk lebih dalam nih, mari kita minta penjelasan dulu nih dari Mas Rama deh. Apa yang dimaksud dengan feminisme itu sendiri dalam terminologi modern? Dan bagaimana Islam sendiri memandang feminisme itu, Mas? Oke, baik. Udah cukup jelas nih pemaparan dari Mas Rama. Oke, baik. Mungkin Oke, baik, telah disampaikan oleh Mas Rama mengenai maaf. Oke, baik, setelah dijelaskan oleh Mas Rama mengenai pertanyaan yang tadi, di sini saya akan bertanya kepada Mas Ode. Menurut Mas Ode, bagaimana dengan isu disorientasi seksual? Apa yang dimaksud dengan itu menurut agama Islam? Oke, terima kasih atas waktunya dari Mbak Ria. Nah,
Menurut saya ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Sebagaimana seksual itu dalam Islam adalah hal yang sangat apa ya ibaratnya kalau dari orang-orang kita ya itu sangat sakral gitu ya. Nah, benar sensitif begitu Mas Rama. Nah, secara bahasa disorientasi berarti kebingungan arah. Dalam konteks seksual itu berarti penyimpangan dari fitrah. Aduh, sebentar, saya masih terbakar mata saya. Maaf teman-teman. Lanjut. Nah, itu dalam konteks seksual itu berarti penyimpangan dari fitrah heteroseksual. Dalam Islam, hubungan seksual yang sah hanya antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan. Segala bentuk penyimpangan, homoseksual, lesbian, dan sebagainya disebut sebagai perbuatan yang melampaui batas. Nah, apalagi dalam zaman-zaman seperti ini ya teman-teman ya. Nah, LGBT itu sangat marak sekali dalam masyarakat begitu. Berarti dalam Islam tidak boleh dong. Itu adalah hal yang sangat melampaui batas dari Islam itu sendiri. Lanjut, Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 80-81 tentang kaum Nabi Lut. Yang artinya, dan ketika Nabi Lut ini berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah atau keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu? Disorientasi ini bisa muncul karena banyak faktor. Yang pertama, itu adalah lingkungan. Nah, berarti lingkungan ini sangat berpengaruh ya teman-teman ya kepada bagaimana kita terhadap seksual tersebut. Lalu yang kedua ada trauma atau propaganda. Tapi yang pasti Islam tidak hanya menyatakan itu sebagai dosa, tetapi juga membuka pintu taubat. Seperti itu Maria. Baik, terima kasih Mas Ode atas materinya. Oke baik, sangat menarik tadi penjabaran dari Mas Ode ya. Mungkin kita sepakat di sini bahwasannya kita memang harus melihat dari sisi keilmuan dan spiritualnya juga. Sekarang kita geser ke Kak Alvin nih. Kalau menurut Kak Alvin sendiri, apa sih dampak dari feminisme ekstrim dan LGBT terhadap kehidupan umat Islam secara umum gitu? Terima kasih pertanyaannya Kak Alifka ya. Oke, sebelumnya maaf ini suara saya terdengar atau enggak? Atau jelas? Gimana? Jelas ya? Iya, karena kebetulan di sini lagi rame, jadi maaf kalau agak sedikit berisik. Baik, tadi pertanyaannya dampak dari feminisme ekstrim dan juga LGBT. Bisa kita pantau kenyataannya bahwasanya udah kedengeran nih ekstrim. Bahwasanya ekstrim itu sudah melampaui batas dan hal-hal yang sudah melampaui batas itu nggak boleh. Bukan berarti feminisme gender yang tadi dibilang Mas Rama itu nggak boleh, tapi yang kita bahas sekarang adalah dampak dari feminisme ekstrim, di mana ini bukan soal memperjuangkan hak-hak perempuan saja, melainkan ini sudah menolak peran alami yang ada di perempuan dan ada bahkan yang sudah anti terhadap laki-laki seperti itu. Yang mana hal-hal seperti ini bisa merusak yang namanya tatanan rumah tangga yang dimana Islam itu menjaga banget seperti itu. Nah, kalau kita bergeser ke LGBT, nah seperti yang dikatakan Mas Ude tadi terkait LGBT, itu sudah ada di zaman Nabi bahwasanya LGBT itu nggak boleh, yakni zamannya Nabi Lut atau kaum Sodom ya, yang diazab oleh Allah. Nah, kita bisa melihat di negara sebelah bahwasanya LGBT itu dinormalkan. Nah, seperti ini itu sudah menjadi awal rusaknya moral yang lebih luas. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah itu pernah bilang bahwasanya perbuatan keji yang sudah dilakukan secara terang-menerang, maka muncullah penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini adalah suatu peringatan buat kita semua. Nah, perlu diingat bahwasanya sebagai muslim kita bukan semena-mena untuk menyalahkan orang yang sudah terjun ke dalam tadi feminisme ekstrim dan juga LGBT, tapi kita juga perlu membantu dan juga
ngasih pendekatan kepada mereka. Jadi kita sebagai muslim bukan hanya saling judge atau saling menilai, bukan seperti itu, tapi kita harus saling membantu, seperti itu, Kak Alifka. Baik, pandangannya cukup lumayan sangat amat bagus sekali. Mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya tentang analisis hukum dan sejarah dari feminisme dan disorientasi seksual itu sendiri. Mungkin bisa dipandu oleh teman saya, Mbak Ria, monggo. Baik, terima kasih Mas Alifka. Di sini saya mau bertanya lagi kepada Mas Rama. Sekarang kita masuk ke analisis hukum dan sejarah. Menurut Mas Rama, bagaimana posisi hukum Islam terhadap feminisme dan orientasi seksual yang menyimpang ini secara spesifik? Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mas Rama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Alf. Oke, saya kali ini pengen pindah ke Mas Ode nih. Menurut Mas Ode sendiri, apakah ada fakta sejarah yang menunjukkan bagaimana peradaban Islam dahulu menyikapi isu feminisme dan disorientasi ini, Mas? Oke, terima kasih nih Mas Alifka. Ya, pertanyaannya mungkin 11-12 ya sama Mbak Ria. Sama-sama berat ini, masalah sejarah gitu. Nah, untuk pertanyaan dari Mas Alifka itu tentu dalam sejarah Islam klasik, tindakan homoseksual pernah muncul dalam masyarakat. Namun, para ulama dan penguasa umumnya juga menolak sorry. Saya lagi agak sakit gitu, teman-teman. Penguasa umumnya tegas menolak dan memberikan sanksi.
Misalnya, di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ada kedekatan hukum terhadap perilaku menyimpang. Nah, sepertinya dalam manusia zaman sekarang itu harus mengikuti ini ya, di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Kalau tidak begitu, LGBT ini makin marak di mana-mana, teman-teman. Seperti kata Mbak Nur Alvin tadi dijelaskan, di negara-negara Eropa kan itu sudah menormalisasikan LGBT begitu. Mungkin benar kata Mas Rama, tidak hanya di agama Islam, mungkin di agama-agama lain juga pasti itu tidak boleh yang namanya LGBT begitu. Semua ada porsinya masing-masing begitu. Lanjut kepada materi. Bahkan Umar pernah mengusir seseorang dari Madinah karena dikenal melakukan perbuatan kaum Lot. Namun pada saat yang sama, Islam itu tidak main hakim sendiri, teman-teman. Ada mekanisme hukum yang disebut dengan qada yang memastikan bahwa semua proses berjalan dengan bukti dan saksi. Ini menunjukkan Islam adil, tidak reaktif, tetapi tegas. Begitu. Jadi walaupun sangat dilarang oleh Islam, Islam juga masih memikirkan bagaimana manusia tersebut nanti ke depannya. Apakah harus menanggung hukuman yang lebih berat atau malah biasa aja. Begitu, teman-teman. Kembali kepada Mas Alif, Kak. Terima kasih. Oke, sangat keren sekali tadi penjabaran dari Mas Ode. Kita disuruh flashback lagi ke zaman kekhalifahan Umar bin Khattab gitu kan. Kemudian mungkin pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Ria. Dipersilakan. Baik, saya akan bertanya kepada Mbak Alvin. Apakah penyimpangan ini tuh murni dari dalam umat Islam ataukah dari hasil pengaruh eksternal? Oke, Kak Ria, makasih ya pertanyaannya. Ini cukup menarik ya. Emang segmen ini kayaknya menarik deh. Ini suruh analisis, berarti saya harus menganalisis ini sebenarnya penyimpangannya murni dari umat Islam atau dari pengaruh eksternal gitu ya kan? Oke, aduh aku samaan sama Kak Ode nih. Sama-sama sakit ini kayaknya. Benar ya? Oke, mungkin kalau dilihat dari kenyataannya sekarang itu bisa kita lihat bahwasanya pengaruh eksternal ini sangat besar. Kalau kita bisa mengamati anak sekarang atau ya zaman sekarang itu kita biasa menonton yang namanya media sosial, mengkonsumsi media sosial, atau bahkan ada orang yang emang suka banget nih nonton drama Thailand ya. Biasanya yang mana drama Thailand ini rata-rata udah tahu ya, LGBT-nya sangat kuat gitu ya kan. Dimana disitulah pengaruh eksternal ini terjadi yang mengakibatkan bahwasanya penyimpangan ini sangat luas seperti itu. Nah, untuk penganalisan saya, yaitu tadi bahwasanya pengaruh eksternal ini sangat-sangat besar daripada pengaruh yang ada di dalam. Makanya umat Islam itu sangat gampang, bahkan bukan umat Islam saja, orang di dunia atau manusia, apalagi orang Indonesia itu sangat mudah atau sangat gampang menyerap budaya luar tanpa memfilternya, seperti itu. Makanya kita sebagai umat Islam yang sudah dibekali yang namanya hadis, Al-Quran, petunjuk-petunjuk, kita itu harus lebih pintar dalam menyaring informasi atau konten-konten yang ada di media sosial seperti itu. Mungkin teman-teman yang ada di rumah ada nih yang hobinya nonton drama Thailand yang kategorinya seperti itu, mungkin jangan ya, jangan. Oke. Dan bukan berarti pengetahuan dari dunia luar itu dilarang, bukan. Tapi kita harus memfilter itu tadi. Nggak boleh yang seperti ini, mungkin janganlah. Tapi yang untuk yang lainnya yang modern-modern di sana yang mungkin pengetahuan di sana lebih wow gitu daripada di Indonesia, ya boleh saja, boleh. Nah, makanya itu
Muslim itu harus punya iman yang kuat. Sebagai muslim dan muslimah itu harus punya iman yang kuat dan juga prinsip atau pegangan hidup seperti itu. Mungkin dari itu saja dari aku. Kembali lagi ke Karya. Oke, baik. Jawaban yang sungguh menarik ya, Mbak Alvin. Dan bisa dipahami juga. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu saya lanjutkan ke rekan saya yaitu Mas. Oke, kita sekarang masuk ke bagian yang sangat krusial nih. Banyak yang mengatakan di luar sana bahwasannya Islam itu terlalu keras, terlalu memiliki sifat rebel gitu. Terlalu keras lah ya intinya dalam menghadapi isu-isu seperti LGBT. Apakah Islam tidak punya ruang toleransi? Mungkin saya sekarang minta pendapatnya Mas Ode nih. Apakah Islam itu tidak punya toleransi lantas Mas? Karena Islam itu terlalu keras gitu. Susah ini, susah Mas Alifka. Aduh, pertanyaannya berat sekali ini. Pusing, saya sudah sakit makin pusing ini Mas Alifka. Oke, pertanyaannya kan tadi Islam itu apakah sangat keras ya tadi kalau nggak salah ya Mas Alifka ya? Ya Mas, apakah lantas gara-gara Islam itu keras, Islam itu tidak mengajarkan atau tidak punya ruang toleransi gitu Mas? Oke, kalau menurut saya pribadi nih ya, bukan berarti saya mewakili para saudara-saudara Islam di luar sana, bukan. Kalau ini menurut saya pribadi, toleransi dalam Islam bukan berarti membenarkan semua tindakan atau pilihan manusia. Islam sangat menekankan toleransi dalam hal keyakinan, yang pertama. Yang kedua itu suku, yang ketiga budaya, bahkan yang terakhir nih, yang paling sangat amat kita poinkan pada poin toleransi ini, yaitu dalam interaksi antar agama. Tapi ketika kita bicara tentang nilai-nilai syariat, maka batasannya itu sudah jelas dan dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Disebutkan, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itu sudah jelas sekali teman-teman ya, bahwa kita itu memiliki toleransi. Namun, ini tidak berarti kita membenci pribadi orangnya. Islam mengajarkan kita untuk memisahkan antara perbuatan dan pelaku. Kita tetap wajib berbuat baik kepada semua manusia, termasuk yang menyimpang, begitu. Tetapi kita tidak mendukung kemaksiatannya. Ini kalau bisa harus dicetak tebal dan digarisbawahi ya. Kita bertoleransi kepadanya, tetapi tidak kepada kemaksiatannya. Dakwah yang baik harus mengedepankan kasih sayang dan kesabaran, sebagaimana Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada kaum Quraisy yang menolak beliau. Contoh terbaik adalah kisah Nabi Lut. Beliau tidak memerangi kaumnya secara fisik, melainkan tetap menyeru dengan sabar sampai azab Allah turun kepada mereka karena mereka menolak kebenaran. Jadi, Islam itu toleran terhadap individu, tetapi tidak terhadap kemaksiatan. Begitu, Mas Alifka. Oke, berarti menurut pandangan Mas Ode, Islam itu sangat amat toleran gitu kan. Dari salah satu surah aja sudah menjelaskan bahwasannya untukmu Hmm. agamamu dan untukku agamaku, dan di situ tidak ada intervensi gitu kan Mas ya. Benar sekali Mas Alifka. Oke, Lalu Islam keren, juga keren. itu Oke, cuman Mas. menoleransi agama dan individu, tidak dengan kemaksiatannya, begitu. Oke, baik sekali. Sangat amat menarik. Oke, mungkin Terima kasih. selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Mbak Ria. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya mau bertanya kepada Mbak Alvin, bagaimana pendekatan yang bisa dilakukan kepada teman-teman yang sudah terlanjur masuk dalam lingkungan LGBT atau feminisme ekstrem?
makasih Kak Ria. Tadi katanya Kak Ude, pertanyaannya Kak Ude tadi sangat berat ya. Kalau pertanyaan saya ini lumayan seru sih menurut saya. Jadi ini sudut pandang dari kita yang bisa dianggap normal ya, normal amin gitu ya kan. Kalau seandainya kita, oke, kalau seandainya kita melihat ada teman kita yang sudah terlanjur masuk dalam lingkungan menyimpang, mungkin langkah pertama adalah kita harus empati dulu. Jangan langsung boro-boro kita langsung menilai, ini dia nggak normal, udah masuk neraka ini, udah masuk neraka, nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kita harus berempati dulu, harus memikirkan karena mungkin di sana orang-orang yang sudah terlanjur masuk ke dalam dunia penyimpangan itu nggak nggak awalnya niatnya emang kayak gitu, nggak. Ada juga yang alasannya tadi yang diterangkan sama Kak Syahrul ya, ada luka, trauma ataupun pengaruh lingkungan. Jadi itu alasan seperti itu sudah menjadi faktor ya yang membuat mereka seperti itu. Tapi bukan berarti alasan seperti itu bisa dibenarkan, bukan. Tapi kita yang sebagai orang normal, caranya gimana? Yaitu tadi, jangan langsung dijudge, tapi kita dekati dengan lemah lembut. Seperti dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, yakni katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Yang mana itu bisa dijelaskan bahwasanya Allah itu bilang pada orang-orang yang menyimpang itu tadi, jangan pernah putus asa pada rahmatnya. Islam itu nggak pernah menutup pintu taubat. Jadi meskipun dosa-dosanya itu besar, karena biasanya orang yang menyimpang itu pikirannya tuh kayak gini, ya udahlah dosaku udah terlalu banyak, ngapain juga bertobat, mungkin nggak diampuni sama Allah. Nah itu nggak ada istilah seperti itu ya. Jadi Islam itu sangat terbuka untuk membuka pintu taubat. Jadi jangan langsung kita mengejudge atau memvonis, kamu masuk neraka, nggak boleh, itu benar-benar nggak boleh, sangat nggak boleh ya guys. Tapi kita sebagai teman itu harus menemani dia sampai pulih dan bisa kembali ke jalan yang benar. Seperti itu Kak Ria. Oke, baik. Cukup jelas ya dengan penjelasannya dari Mbak Alvin tadi. Selanjutnya bergeser lagi. Iya. Oke. Bener nih Kak Syahrul. Ini Setuju. dosanya aku juga banyak ini kayaknya. Nah, benar. Iya benar. Oh,
Oke, baik. Terima kasih Mas Rama atas tambahannya tadi. Selanjutnya kita akan bergeser kepada segmen keempat, yakni penutupan dan pesan. Berhubung untuk menjelang akhir diskusi ini, boleh kami meminta masing-masing narasumber memberikan closing statement untuk penutupan. Dari Mas Rama dulu deh. Ya. Iya. Bener, bener. Bener. Oke, baik. Sangat cukup bagus ya Mas Rama atas kesan dan pesannya atau kesimpulannya dari podcast hari ini. Bergeser lagi kepada Mas Ode nih. Gimana untuk Mas Ode pesannya? Oke, terima kasih Mbak Ria. Aduh, sayang sekali. Padahal ini pembahasan yang cukup seru ya. Padahal. Cuman makanya itu Bener. Mas Ram. Panjang banget. Apalagi Panjang. kalau bahas perempuan udah. Panjang. Aduh, panjang. Nah, tapi ya kita juga punya kesibukan sendiri, kita punya tugas yang banyak harus dikerjakan begitu. Oke, mungkin sedikit saja dari saya. Mungkin kalau dari saya, kita itu bukan sebagai Islam ya, kita sebagai manusia harus punya kejelasan prinsip, tapi juga keluasan dalam empati. Tugas kita itu bukan hanya menjaga diri, tetapi juga menolong sesama kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Atau kan ini saya pesannya tadi bukan ke Islam saja, tetapi kepada semua umat manusia, semua agama. Mungkin kita juga bisa menolong sesama kita kembali ke jalan yang diridhoi oleh Tuhannya masing-masing. Tetapi kalau untuk kita, Allah adalah di hati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, terus mungkin terakhir dari saya, podcast kali ini podcast kali ini menurut saya itu pendekatan yang lembut banget begitu. Namun kokoh secara ilmu. Oke, menurut saya teman-teman semuanya di sini keren-keren semuanya, sangat mudah dipahami begitu teman-teman.
Oke, terima kasih dari saya. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Oke, sungguh sangat menarik ya dari Mas Ode pesannya. Baik, dilanjutkan lagi kepada Mbak Alvin, bagaimana pesannya sebelum menutup podcast pada hari ini? Aduh, kayaknya nggak adil nih. Closing statement-nya udah kayak diwakili sama Kak Syahrul sama Kak Ode. Ini aku mau ngomong apa nih? Bentar. Tadi Kak Syahrul bilang tentang LGBT dan feminisme. Habis itu Kak Ode bahas tadi prinsip. Aku bahas apa ya? Bentar. Oke, satu deh. Buat para pendengar di sana, mungkin pesan dari aku tuh nggak muluk-muluk, bahwasanya semua orang itu berkesempatan untuk berubah seperti itu. Jadi jangan, apalagi yang Islam ya, jangan pernah ngerasa kalau kalian tuh jauh dari Islam karena banyak dosanya. Jangan ngerasa kayak gitu. Tapi bahwasanya Islam itu akan membuka pintu taubat seperti itu tadi. Tapi kalau jarine wong Jawa, ojo karepe dhewe, ngono. Dadi oleh Gusti Allah kuwi kate nyepurani kabeh. Kate karepe dhewe ya ora iso. Oke. Jadi ya sewajarnya kalau khilaf ya nanti insyaallah taubatnya diampuni oleh Allah. Pokoknya intinya ingatlah bahwasanya agama Islam itu bukan agama yang memberatkan kalian, tapi justru agama Islam itu adalah sebuah cahaya yang akan menuntun kalian untuk pulang seperti itu. Untuk yang terakhir, kita harus belajar untuk tidak saling menghakimi satu sama lain, tapi kita saling membantu. Yang mana seperti Islam sendiri yang mendekati hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Seperti itu dari aku. Makasih. Keren sekali. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alvin. Penjelasan yang sungguh sangat menarik dan bermanfaat ya. Oke, saya lanjutkan kepada rekan saya, Mas Alvika. Oke, Masya Allah keren banget nih. Ada yang closing statementnya sampai bahasa Jawa sampai bahasa Jawa. Nah, nih saya justru karena bukan orang Jawa nggak paham, tapi ya nggak apa-apa. Sepertinya itu adalah kata-kata yang memotivasi kita semua lah. Oke, mungkin sudah sampailah kita di akhir sesi. Semoga diskusi hari ini membuka wawasan kita semua dan Amin. bersama lah ya. Amin. Baik, terima kasih kepada Mas Rama, Mas Ode, dan Mbak Alvin atas ilmu dan kebijaksanaannya. Sampai Sama-sama. jumpa di episode selanjutnya. Say hi dulu. Dadah. Ya, Takbir. terima kasih ya. Juga kepada Takbir. rekan saya yang sudah membantu Mas Alvika. Velocity dulu nggak sih harusnya? Takbir. Allahu Bisa Bang, Akbar. cukup Bang, cukup. Cukup. Anjay. Anjay.